Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 27 Mei. Jadi saya ucapkan happy weekend teman-teman. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, baik itu via Instagram, DM Instagram, via YouTube, via grup tele gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Tapi sebelumnya sebenarnya saya ingin bilang tuh sebenarnya saya itu juga masih pemula ya teman-teman, sama kayak apa, baru di market lah. Saya baru 2 tahun, jadi 2,5 tahun lah kira-kira. Jadi bukan berarti saya itu jago atau segala macam ya. Cuman karena ini ada teman-teman yang bertanya, mungkin saya coba untuk menjawab dari pengalaman yang pengalaman pribadi saya ya. Jadi disclaimer on, ini bukan satu acuan yang apa yang harus teman-teman ikutin gitu ya. Oke, jadi ini ada empat satu, dua, tiga, empat. Ada empat pertanyaan dan ada satu ini satu sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke arah jadi di grup kita lagi diskusi tentang open sama dengan low gitu. Nah, nanti kita bahas aja sekalian di video ini, karena kalau saya jelasin di pakai tulisan, pakai teks gitu agak gimana ya, agak susah gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama nih ya. Ini ada yang bertanya kepada saya, "Siang Mas, saya mau tanya, metode trading pakai open low ya Mas? Kok saya loss terus ya? Boleh sedikit sharingnya Mas?" Gitu. Jadi mungkin dia ini trading open sama dengan low dan masih loss gitu ya, masih belum konsisten. Jadi sebenarnya kalau misalnya faktor loss itu ada beragam ya teman-teman, ada macam-macam lah. Misalnya penyebabnya bisa dari screenernya yang digunakan, lalu HP-nya nge-lag misalnya, bisa jadi ya teman-teman, atau misalnya belum punya indeks pribadi, banyak macam-macam. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, sebenarnya open sama dengan low itu kesulitannya cuma 3 ya, cuma 3. Ini pun udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Bahkan saya udah ngasih lihat rekaman trading saya yang kesalahan-kesalahan open sama dengan low ya. Yang pertama nih, ini yang sering saya jumpain, yaitu telat beli ya. Telat beli biasa juga bisa karena telat beli nih. Telat beli itu karena ada 2 faktor. Yang pertama, teman-teman belum punya indeks pribadi. Begitu muncul screener, misalnya teman-teman ini pakai DESI ya, Data Saham Indonesia aplikasinya. Misalnya teman-teman udah screening, tiba-tiba muncul 10 saham nih, misalnya muncul 10 saham atau 7 saham deh, 7 saham gitu. Nah, teman-teman bingung nih, bingung kan yang mana, kan yang pilih yang mana. Begitu cek saham yang pertama, sahamnya naik nih, misalnya udah naik, dia lagi udah naik 2 tik gitu ya. Terus teman-teman bingung nih, beli apa enggak ya, tiba-tiba naik lagi 2 tik. Begitu naik 2 tik, teman-teman FOMO, teman-teman beli dan diguyur dan akhirnya cut loss ya teman-teman. Nah, itu biasanya problemnya seperti itu teman-teman. Jadi ragu-ragu karena belum punya indeks pribadi, jadi ya teman-teman akhirnya belinya di pucuk. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya itu karena telat jual ya. Telat jual tuh dalam arti gini, misalnya teman-teman udah screener, muncul sahamnya, terus teman-teman masuk. Begitu teman-teman masuk, baru cuan 1 tik, udah cuan 1 tik nih, udah pindah ke bid misalnya nih, teman-teman nggak jual nih, cuan tipis nih, misalnya cuma 0, anggaplah cuma 0,7 gitu ya, 0,7. Teman-teman tahan, tiba-tiba begitu teman-teman tahan nggak kuat, longsor lagi ke bawah, dan akhirnya teman-teman cut loss ya, misalnya jadi minus 2% gitu, yang tadinya bisa untung 0,7, walaupun kecil ya teman-teman. Cuman kan akhirnya nggak loss kan kalau teman-teman udah jual. Atau misalnya udah naik 3%, 2%, teman-teman udah cuan 2% gitu ya. Tiba-tiba teman-teman gak jual, nahan lagi, tiba-tiba langsung longsor ARB. Kan banyak kayak kalau yang kita sering jumpain ya. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa terlalu ini ya teman-teman. Udah untung 1%, saya juga kadang-kadang gemes juga gitu ya, baru 0,7, tapi memang kalau nggak kuat ya udah jual aja gitu. Nah, itu yang alasan yang kedua tuh, karena telat jual. Yang ketiga, ini sering juga terjadi buru-buru cut loss.
Jadi ada aja begitu kita screening DSI open sama dengan low, sekarang muncul misalnya udah naik 4% gitu, kita HK, begitu kita HK dibawa turun. Begitu kita dibawa turun misalnya turun 3 tik gitu ya, jadi misalnya minus 1,5 gitu ya. Nah, teman-teman cut loss, begitu cut loss sahamnya terbang lagi. Makanya kenapa pentingnya riset, pentingnya indeks pribadi, pentingnya terus praktek ya untuk ini ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah buat trading jurnal gitu, udah sering ngasih tahu kesalahan-kesalahan teman-teman pasti nanti lama-lama terbentuk sendiri tuh. Oh iya, kan misalnya karena buru-buru cut loss, ya udah besok-besok jangan buru-buru cut loss lagi gitu misalnya. Nah, itu biasanya 3 penyebab kesalahan ini ya, kesalahan open sama dengan low kenapa masih loss terus. Itu penyebab yang menggunakan DSI lah. Yang kedua, teman-teman screeningnya coba deh ikutin apa yang dibilang Pak Fir. Dulu soalnya saya manual juga teman-teman, karena saya sering juga tuh diskusi sama teman-teman yang lain. Pasti kalau yang saya akan tanyakan screeningnya dulu pakai apa gitu. Kalau misalnya masih manual, masih menggunakan OLT, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau misalnya manual, setahu saya kalau misalnya teman-teman pakai OLT itu nggak ada yang total bid volume lebih besar dari total offer untuk screeningnya. Jadi cuman bisa tuh nyeting open sama dengan low, terus nyeting harga, nyeting volume, nyeting value, nyeting previous high current high, previous low current low, itu aja. Tapi untuk bid lebih besar dari offer, nah itu nggak bisa, belum ada ya, setahu saya sih belum ada. Kalau teman-teman di OLT-nya ada screening untuk bid lebih besar dari offer, ya mungkin tulis nanti di kolom komentar ya, mungkin bisa rekomendasi buat saya. Jadi itu screenernya teman. Kalau manual susah, karena saya pernah nyoba dulu sebelum pakai DSI, jadi saya udah pernah coba itu, kadang cuan kadang enggak, karena kita nggak ada tadi ya bid offer itu ya. Dan sahamnya akan muncul banyak teman-teman. Misalnya teman-teman udah setting segala macam, nanti akan muncul banyak, bisa sampai 20 saham, 30 saham, dan nggak semuanya gerak juga kan. Jadi itu jawaban saya kenapa masih loss terus. Coba cek lagi screeningnya, terus aja latihan terus, praktek terus, banyakin pengalaman. Nanti seiring berjalannya waktu akan terbentuk sendiri nanti trading stylenya ya. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Semoga menjawab ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Pak, gimana ya bisa profit konsisten? Nah, ini sebenarnya saya juga udah sering buat videonya ya sebelum-sebelumnya tentang gimana cara profit konsisten, tips-tipsnya. Sebenarnya simpelnya itu teman-teman harus punya harus kuat di poin pertama nih. Poin pertama, teman-teman tuh udah harus, kalau ingin konsisten teman-teman harus udah tahu siapa diri teman-teman tuh di market gitu ya. Teman-teman ingin cocoknya investing kah, atau swing trading kah, atau scalper kah? Nah, itu teman-teman harus tahu dulu. Karena kenapa teman-teman harus seperti itu? Karena kalau misalnya teman-teman belum tahu nih mau ngapain, misalnya teman-teman hari ini ingin scalping, yang kita tahu kan scalping kan beli jual gitu kan. Begitu teman-teman scalping, beli terus tiba-tiba nyangkut, nah disitulah problemnya teman-teman. Nanti nggak jual, akhirnya nyangkut jadi invest atau jadi swing. Nah, nanti lama-lama strateginya nggak akan jalan. Makanya teman-teman harus tahu dulu nih siapa karakter teman-teman di market ya. Karena dari swing aja udah berbeda sekali strategi dengan scalper kan. Investing apalagi lebih beda lagi tuh. Nah, itu masing-masing punya strategi masing-masing, dan teman-teman harus benar-benar udah tahu nih hari ini mau ngapain di market. Kalau hari ini di market ingin scalping ya scalping, kalau ingin investing ya udah investing, beli di harga bawah, misalnya pilih perusahaan yang bagus, yang fundamentalnya bagus, beli udah hold 5 tahun gitu kan. Atau ingin swing ya udah lihat technical analisisnya seperti apa, support resistance seperti apa, pakai Fibonacci mau atau pakai MACD dan segala macam, atau pola candlestick segala macam. Itu udah beda banget karena strategi. Jadi itu yang pertama, teman-teman harus udah tahu teman-teman mau ngapain. Yang kedua,
misalnya teman-teman udah ingin udah tahu nih teman-teman tuh siapa gitu kan, misalnya oh gue ingin trading nih, scalping nih. Yang kedua, tekniknya teman-teman harus udah punya teknik yang super powerful ya, super duper powerful, yang teman-teman dengan teknik itu yakin bisa profit gitu ya. Misalnya contoh, kalau saya pribadi open sama dengan low, begitu open sama dengan low saya udah menekuni open sama dengan low tuh udah lama, dan nggak bukan sebulan 2 bulan ya teman-teman. Jadi nah ini problem juga nih, ada banyak yang juga di media sosial gitu ya, yang selalu bilang tuh misalnya open sama dengan low itu tuh settingan, atau misalnya open sama dengan low itu nggak bisa diandalkan, open sama dengan low itu nggak pasti gitu ya. Ya itu sebenarnya saya paham juga ya, mungkin mereka juga jarang praktek ya, atau masih sekali, 2 kali, 3 kali loss udah langsung komen, baru sebulan 2 bulan langsung komen. Saya itu teman-teman alhamdulillah udah bisa sedikit profit konsisten tuh karena saya udah baru 1,5 tahun saya hampir 1,5 tahun saya praktekin open sama dengan low tuh. Saya di market baru 2 tahun setengah, dan baru ketemu Pak Fir tuh 2021 Juni kalau nggak salah, Juni. Dan dari situ saya langsung praktek open sama dengan lo sampai sekarang, dan saya udah terapin setiap hari di market ya. Jadi saya nggak jarang untuk nggak trading. Kalau nggak trading tuh karena suka meeting gitu pagi-pagi, cuman jarang, pasti saya maksain karena sambil kerja kan. Jadi itu teman-teman, saya tuh udah hampir 1,5 tahun meraktekin open sama dengan setiap hari sampai sekarang, dan baru berasa konsistennya tuh sekitar 6 bulan yang lalu, dari semenjak saya buat upload video YouTube ini ya. Nah dari situ ya teman-teman bisa tahu sendiri. Jadi saya nggak sekali 2 kali, dulunya sering boncos juga saya. Jadi open sama dengan low, kadang cuan, seminggu cuan, minggu depannya saya langsung loss lagi, cuan minggu lalu habis langsung, pernah juga kayak gitu. Sampai kadang-kadang tuh mental ya gimana ya. Makanya teman-teman harus start small dulu ya, jangan langsung kayak saya. Dulu saya lumayan, pakai modal lumayan, akhirnya saya modal kecil, dan baru belajar di situ pelan-pelan step by step. Itu yang kedua ya. Jadi poin yang kedua itu harus bener-bener teman-teman udah punya teknik yang bisa diandalkan untuk teman-teman itu scalping ya teman-teman. Jadi terus latihan, mau pakai open sama dengan lo, mau pakai teknik apapun itu, mau pakai teknik pola candlestick atau support resisten, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman kuasain satu teknik aja. Bukan berarti saya itu nggak mau belajar teknik yang lain ya, tapi saya udah ikut kelas berbayar, udah ikut kursus saham, udah ikut grup premium, udah baca buku referensi banyak ya, udah juga. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar satu aja, open sama dengan lo, udah cukup itu aja. Jadi itu yang kedua, teman-teman harus sudah punya teknik. Yang ketiga, teman-teman harus punya yang namanya trading rules, teman-teman. Kenapa saya bilang harus punya trading rules? Karena gini teman-teman, misalnya teman-teman nggak punya trading rules, datang ke market, begitu di market mau scalping, oke lah scalping, misalnya udah cuan 1%, tiba-tiba teman-teman masuk lagi, cuan lagi 1%, yang ketiga masuk lagi, cuan minus 4%, akhirnya rugi minus 2%, atau nanti trading lagi, loss lagi, tambah lagi ruginya. Nah itu kan harus teman-teman gak ada yang membatasi diri teman-teman kan, selain diri sendiri gitu. Karena di market nggak ada aturan baku, nggak ada yang ngelarang udah jangan over trading, nggak ada kan. Yang bisa ngelarang diri teman-teman ya diri teman-teman masing-masing. Kalau saya punya trading rules, trading sehari cuma 1-2 saham, target 1% sampai 2%, udah gitu aja. Trading di opening market aja, misalnya jam 9 sampai 9.30 misalnya, udah gitu aja. Karena ini penting teman-teman, saya baca banyak referensi buku, banyak sharing sama senior di market, rata-rata mereka memang punya trading rules ya teman-teman. Coba aja teman-teman baca banyak buku ya, referensi ya banyak ya, kayak misalnya bukunya siapa ya, Mbak Ellen May gitu ya. Itu mereka di bukunya tuh ada
10 trader terbaik dunia gitu ya, itu rata-rata mereka udah punya trading rules semua dan mereka disiplin, konsisten. Nah, itu yang ketiga ya, jadi harus punya trading rules. Yang keempat, teman-teman harus banyak praktek, teman-teman. Nah, ini paling penting, paling sangat penting. Percuma teman-teman udah tahu teorinya, udah tahu, sering lihat YouTube, baca buku, bla 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 segala macam, tapi nggak dipraktekin, ya buat apa, teman-teman. Saya sering bukan berdebat ya, diskusi sama teman-teman tuh, rata-rata kalau saya perhatiin tuh ya mereka jarang praktek. Jadi susah, saya juga ngejelasinnya susah gitu. Makanya saya buat video di YouTube ini live trading tuh biar teman-teman tuh tahu gini loh, maksudnya lo open sama dengan lo tuh udah pasti naik gitu misalnya ya. Nah, itu jadi harus sering praktek setiap hari di market, jangan bolos, ibaratnya jangan skip hari trading ya. Pakai lot kecil aja, teman-teman. Saya harus dipakai 1 lot aja udah bisa beli saham kan. Nggak usah muluk-muluk Pak, langsung pakai modal gede segala macam, boncos, teman-teman. Saya dulu langsung pakai modal gede, boncosnya gede, teman-teman. Jadi itu semoga kejawab ya tadi, teman-teman. Kalau mau profit konsisten dari saya, tipsnya yang pertama udah tahu nih teman-teman siapa di market, mau scalping, mau investing atau mau swing. Terus yang kedua harus punya teknik andalan dulu. Yang ketiga harus punya trading rules. Yang keempat, praktek setiap hari di market ya, teman-teman. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada lagi pertanyaan ini ya. Dia bilang, wah udah 15% aja. Jadi ini kayaknya waktu itu saya di Instagram ngeposting saham apa ya, saya lupa. Jadi wah udah 15% aja, itu maksudnya kenaikan sahamnya. Telat mulu nih saya, gimana sih mas cara biar nggak ketinggalan masuknya gitu. Sebenarnya 15% yang dimaksud tuh bisa jadi dua ya, teman-teman. Teman-teman telat screening, atau memang begitu screen memang sahamnya langsung naik 15% ya. Itu ada aja yang saham yang kayak gitu. Kayak kemarin contohnya tanggal 23 Mei ya di saham Fin saya waktu itu, atau tanggal 8 Mei ya di saham TNCA. Ya memang begitu saya screen sahamnya memang udah naik ke 10%, 15%. Tapi di situ saya berani masuk karena itu saya berkali-kali bilang, misalnya DSI di link to Telegram pakai yang premium. Nah, nanti tips dari saya tuh jangan beli jauh-jauh dari harga DSI itu, karena itu udah ya, ini riset saya pribadi sih sebenarnya. Nanti teman-teman bisa buktiin sendiri kalau udah pakai yang premium gitu ya. Kayak kemarin Vince misalnya tanggal 23 Mei muncul di DSI harga 101 kan. Saya masuk di harga 97, akhirnya dia arah sampai 114. Di 97 itu tuh udah kenaikan di 10% deh kalau nggak salah, udah di 10%. Jadi ya memang seperti itu ya, teman-teman. Yang bahaya itu misalnya teman-teman telat screen, jadi sahamnya udah muncul di DSI udah 5%, terus harganya misalnya munculnya di DSI itu udah 280 misalnya. Terus tiba-tiba dia udah naik ke 288. Nah, teman-teman baru ngehakan di situ, ya itu baru yang namanya telat ya, teman-teman. Tapi kalau dia baru muncul, baru ibaratnya mau diterbangin, bid offer masih bagus, ya itu saya nggak ragu untuk masuk ya. Tapi jangan all in, siapa tahu di bawah turun dulu. Pakai tekniknya Pavir aja 513 itu bagus. Ya udah tanggal 23 Mei juga itu Fin saya pakai tekniknya Pavir ya. Jadi saya beli 333 lot, terus saya taruh lagi satu lot di bawahnya di bidnya. Ya alhamdulillah kejemput semua, terus baru dia terbang ya jual ya, teman-teman. Jadi itu ya, itu telat alasan yang pertama. Yang kedua ya tadi alasannya karena telatnya karena teman-teman mungkin telat screening, atau misalnya nggak pakai DSI, screening manual. Pokoknya teman-teman paling efektif tuh screening menurut saya pribadi itu jam 9.00 sampai jam 9.09 lewat 5 lah. Nah, itu paling efektif. Tapi kalau udah siang-siang udah 9.30, 9.20, 9.40 gitu, udah ada aja sih yang naik, ada yang naik, tapi nggak seefektif di awal market, di opening market ya. Jadi itu semoga menjawab ya, teman-teman. Pertanyaan yang keempat, ini upload terus ya Pak, ada metode lain nggak Pak? Nah, ini
udah saya sampaikan tadi di poin pertama ya, di supaya tips konsisten tuh teknik kalian saya nggak pakai, ada dulu saya mah pakai hampir semuanya ya, saya pakai teman-teman metode candlestick segala macam, tapi sekarang saat ini saya open low aja, saya tekunin aja nggak apa-apa. Walaupun banyak juga orang yang ya gimana ya, memang teknik tuh beda-beda sih setiap orang sih, cuman walaupun jarang sih, saya belum nemu lagi di YouTube gitu ya yang metodenya pakai open sama dengan low untuk scalpingnya. Jadi saya tetap pakai open sama dengan low karena memang open sama dengan low ini udah saya lakukan riset pribadi, win rate nya udah 75% ke atas. Jadi ya insya Allah ini teknik terbaik saya lah yang dari ajaran Pak Fir ya. Jadi ini bukan teknik saya, ini tekniknya Pak Fir ya. Ini ilmu mahal teman-teman, open sama dengan lo tuh. Ya jadi itu 4 pertanyaan, semoga teman-teman bisa terjawab ya, bisa terjawab. Oke, yang berikutnya ya teman-teman, ini jadi saya lagi diskusi di grup ya. Nah tiba-tiba ini dia langsung nyambungin ke open sama dengan low. Jadi waktu itu saya lagi bahas masalah fundamental analisis, saya nanya gimana sih cara baca fundamental bla 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 gitu. Nah tiba-tiba nih ada satu teman gitu bilang kalau mau buat persepsi yang luas juga bisa. Oh jadi saya waktu itu lagi diskusi masalah intrinsic value, nilai wajar saham ya. Jadi kan ada yang pakai relatif valuasi sama pakai yang discounted cash flow ya, DCF ya. Nah itu masalah persepsi kan, hasilnya kan pasti beda tuh antara si relatif menghitung nilai wajar saham kan beda-beda kan metodenya kan. Nah terus dia bilang begini, kalau mau buat persepsi yang luas juga bisa aja untuk ngakalin algoritma Pak Anderu seperti rumus open sama dengan low yang menggunakan kriteria value di atas 100 juta. Mau yang harusnya nggak masuk ke DSI pun saya cari open low dengan value 50 juta, saya HK 50 juta akan masuk DSI. Akhirnya saya dapat harga termurah dan orang ngejar harga atas karena persepsinya untuk conquer di sini maksudnya apa ya? Conquer maksudnya menaklukkan apa ya? Terus dia bilang dunia keuangan is the biggest casino, hahaha gitu. Sebenarnya yang dibilang orang ini benar juga sih, benar juga. Karena memang open sama dengan lo itu kan udah dijelasin sama Pak Fir secara gamblang, lebar, panjang kali lebar gitu ya. Open sama dengan lo itu adalah konsensus market maker pada hari itu. Ketika dia open sama dengan lo, bid offer terjadi, lebih besar bid, dia open sama dengan lo, boom, langsung terbang gitu kan. Pak Fir udah menjelaskan di situ konsensus teman-teman. Jadi memang janjian tempat kita janjian, oh kalau saham ini open sama dengan lo ini dinaikin aja nih, tapi kenaikannya kita nggak ada yang tahu sampai berapa kan, tergantung dari dinamika market. Pak Fir juga di videonya kalau nggak salah pernah bilang ketika saham itu udah bergerak sampai 13% itu adalah kontrol murni di market. Jadi kan di Pak Fir selalu bilang kan, begitu bidnya mulai bertambah di situ market maker jadi gini, di market itu, ini kata Pak Fir ya, coba teman-teman nanti di IG-nya Pak Fir tuh coba ditonton semuanya gitu, jadi biar tahu juga ya. Pak Fir bilang gini, begitu di pasar itu kan ada empat kan, ada retail block trader, small block trader, liquidity provider, small block trader sama akhir kita kan retail kan. Nah begitu pasar bergerak, nah itu yang menggerakkan harga tuh ya ini liquidity provider. Cuman liquidity provider ini kan ada banyak. Kalau liquidity provider itu kalau nggak salah kata Pak Vin nggak perlu konsensus ya. Nah kalau block trader ini yang biasanya yang konsensus nih. Nah itu ya kesepakatan aja, begitu open sama dengan lo mungkin grup A gitu, ada berapa orang gitu yang punya dana duit gede gitu ya, ngegoreng saham
B misalnya, ya udah di situ terjadi misalnya open sampai dengan low dan harganya akan naik, dan naiknya kita nggak tahu berapa kan. Jadi ya memang benar sih kalau di apa namanya, kalau di akalin ya bisa-bisa aja. Cuman permasalahannya dibilang begini, dengan value 5 juta HK 50 juta akan masuk di DSI. Nggak semudah itu juga Pak. Ya, teman-teman bisa lihat di live trading saya di YouTube, itu banyak video contoh scalping saya segala macam open sama dengan low. Coba deh teman-teman perhatiin deh, open sama dengan low itu semua saham, nggak cuman saham third liner second liner ya, ada juga yang blue chip kayak misalnya MEDC, ITMG, apalagi yang blue chip ya, Indi misalnya, atau Akra, Room. Banyak teman-teman yang open sama dengan, coba akal 50 juta di saham Indi gitu, nggak berasa teman-teman. BBRI sering muncul, coba aja HK paling dapat berapa lot sih di BBRI 50 juta, paling cuman berapa sekarang harga BBRI 4.300 ya, paling cuma dapat berapa lot. Habis itu muncul di DSI gitu ya, belum tentu, belum lagi nyeting apa namanya bid overnya kan. Bid over aja harus berapa kalau di BRI biar ngeganjelnya pakai berapa miliar kan. Jadi nggak main-main juga ya. Oke lah, itu untuk saham-saham blue chip ya. Jadi saya ingin mempertegas, open sama dengan low itu sepengalaman saya pribadi untuk semua saham teman-teman, mau second liner, mau third liner, mau blue chip RQ45 bla 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 gitu ya, untuk semua saham. Oke lah, untuk kasus ini kita coba di saham gorengan. Kalau misalnya saya yakin, ini juga dari Pak Fir bilang ya. Pak Fir bilang tuh semua saham tuh pasti ada penunggunya, sama kayak di rumah kosong gitu ya, misalnya ada ininya ya, ada makhluk halusnya gitu ya. Sama di saham pun juga sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman asal nge-HK 50 juta di saham, katakanlah saham second liner gitu ya, atau third liner, coba aja deh yang misalnya harganya ratusan perak ya, berarti kan kalau 50 juta berarti masuk sekitar 5 ribuan kan. Kalau harga perakan terus bid per papannya cuman 1.000 2.000, nggak kali 50.000 5.000 lot gitu ya, udah habis. Coba aja deh. Jadi itu yang saya bilang, kadang-kadang tuh mungkin baru praktek sekali, 2 kali, 3 kali, atau sebulan 2 bulan udah langsung ini ya komen gitu ya. Cuman ya nggak masalah sih, nggak apa-apa juga sih. Saya juga masih belajar juga, bukannya so jago apa gimana, tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di video saya kayak gimana, yaitu open sama dengan low. Dan lagi teman-teman, susah untuk nyeting ya kalau saya jadi market makernya, karena yang muncul di DSI itu open low itu kadang tuh 5 saham, kadang tuh 7 saham, kadang 4 saham. Cara ngontrolnya gimana teman-teman? Retail duitnya berapa sih? Misalnya 4 saham yang muncul, misalnya kayak kemarin hari Selasa Selasa deh yang muncul kan saham Buka, terus saham apa lagi ya waktu kemarin ya, BBRI, terus BBTN misalnya. Nanti teman-teman lihat di live trading saya hari Selasa kemarin tanggal 23. Nah itu cara nyetingnya gimana teman-teman? Coba aja nge-HK Buka pakai 100 juta juga nggak berasa ya teman-teman ya. Nge-HK BBRI pakai 100 juta juga nggak berasa ya teman-teman. Retail duitnya berapa sih? Misalnya ada 1000 retail, satu retail duitnya 10 juta kali 1000, ada 1000 retail misalnya, duitnya masing-masing anggaplah 10 juta, berarti kan 10 juta nolnya 7 tambah 3 1 triliun ya. Itu pun dipecah ke 4 saham tadi ya, 4 saham aja udah market capnya berapa gitu ya. Susah ya teman-teman kalau untuk nyeting open sama dengan lo. Dan open sama dengan lo juga nggak mengecewakan, maksudnya saya alhamdulillah masih win rate-nya masih tinggi. Kalau misalnya memang itu settingan market maker atau segala macam ya, harusnya saya rugi terus gitu ya, tapi kan alhamdulillah ya saya masih bisa profit gitu. Jadi nggak juga, memang loss ada, tapi juga
ya win rate-nya balik lagi sih. Misalnya dari 20 kali trading loss-nya 4 sampai 3 sampai 4 kali, ya menurut saya oke-oke aja sih. Masih menang 16 kali kan. Ya gitu. Jadi itu untuk nanggepin ini. Dan terakhir dia bilang dunia keuangan is the biggest casino. Menurut saya enggak. Karena kalau kasino berarti kita kan ini ya, apa, gambling ya. Gambling artinya zero sum game ya, zero sum game. Kalau di saham sih enggak sih. Saya nggak merasa saya selalu kalah atau zero sum game, enggak. Saya alhamdulillah bisa profit konsisten. Dan ini saham juga sih. Saham juga kalau nggak dijual ya namanya floating loss ya, nggak rugi, dan ditahan sampai kapanpun itu, sampai 10 tahun 20 tahun ya nggak masalah kan. Kalau menurut saya sih lebih ke ini ya, lebih ke dunia keuangan tuh lebih tepatnya untuk kita tuh beradu strategi ya, karena di dunia keuangan ini bukan orang-orang idiot ya, kata Pak Fir, bukan orang-orang idiot yang mau menghibur atau bukan badut yang mau menghibur Anda di pesta ulang tahun atau semacamnya, itu kata Pak Fir. Ya dunia keuangan ini adalah orang-orang yang adu kepintaran ya, adu strategi ya. Strategi siapa yang paling bagus, yang paling the best, ya dia yang menang. Makanya saya selalu bilang tuh yang keluar dari market lebih cepat, yaitu dia yang menang ya teman-teman. Jadi bukan yang kita lama di market dari jam 9 sampai jam 4 gitu ya, kita mantengin terus. Saya sih enggak sih. Saya lebih suka tuh pagi-pagi. Bahkan saya selalu, kalau di live trading saya selalu bilang, aduh ini udah lama nih saya trading nih. Saya lebih suka tuh cuman 1 menit 2 menit udah keluar, udah selesai gitu. Cuan bungkus gitu masuk, cuan bungkus, selesai. Saya udah nggak ngeliat market lagi. Andai pun saya lihat gatal misalnya, ya saya coba pakai 1 lot gitu, nggak nyoba yang pakai full power lagi, enggak. Cuma iseng-iseng aja kan ngeliat pergerakan harga, daripada dipantengin teman-teman. Karena saya dulu pas awal-awal baru trading tuh sama juga, semangatnya sama kan. Ngeliat market siang, ada yang gerak beli, ya akhirnya boncos ya teman-teman. Sekali 2 kali cuan, begitu yang ketiga langsung ngeguyur, habis semua tuh cuan, dan akhirnya hari itu saya rugi. Kapan mau konsistennya ya? Jadi itu menurut saya dunia keuangan itu bukan kasino, tapi lebih tepatnya ke arah tempat kita beradu strategi dengan orang-orang pintar di luar sana ya teman-teman. Udah yang orangnya pintar, punya duit banyak, para fund manager ya. Jadi kalau saya pernah baca buku tentang keuangan itu, ya di buku itu tuh ada kutipan gini. Kaiju itu kayak Godzilla ya, di Jepang tuh monster gede gitu. Nah itu ibaratnya adalah para raksasa keuangan lah, seperti fund manager, dana asuransi, terus liquidity provider ya, yang punya duitnya udah di atas 10 triliun ya teman-teman. Nah kita sebagai semut yang kecil, ya udah kita harus bijaksana lah di market tuh, harus ngapain kan, harus ikut nebeng market makernya. Mau naikin harga ya kita beli, begitu naik 2 tick 3 tick 4 tick jual, gitu aja kan teman-teman. Jualnya di bid, jangan dijemur kalau saya pribadi ya teman-teman. Ya jadi itu aja sih sharing saya hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lagi yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya mungkin belajar lagi ya. Atau mau sharing, mau diskusi tentang saham apapun itu, scalping ya khususnya. Kalau fundamental saya kayaknya, kalau chart juga kayaknya saya juga nggak cocok ya, karena saya jarang praktekin itu, jadi saya nggak terlalu paham juga ya. Jadi itu aja. Saya ucapkan sekali lagi happy weekend, semoga teman-teman weekendnya bisa enjoy. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.